لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat kerana Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan pasal pada menyatakan adab-adab sembahyang. Dan sunnat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan ujung jari kedua tanganmu itu dengan ujung kedua telingamu, dan berbetulan ibu jari kedua tanganmu itu dengan telingamu yang di bawah. Sampai situ terus melanglah. Nah, jadi kita mengangkat takbir caranya dengan mengangkat tangan. Kemana mengandak tangan kita? Yaitu sejajar dengan telinga kita. Yang mana ibu jarinya ini berbetulan atau bertepatan dengan telinga kita yang di bawah. Daun telinga kita di bawah ini berbetulan dengan ibu jari kita. Diangkat takbir Allahu Akbar. Hanya mengangkat tangan tak. Jadi berbetulannya apa namanya? Ibu jari ini pas lawan daun telinga nang di bawah. Kalau untuk laki-laki maka sikunya agak direnggangakan. Lelakiannya agak direnggangakan dari lambungnya. Nah, jadi Allahu Akbar. Kalau bibinian sikunya hendaknya digempetakan lawan lambungnya. Jadi bibinian agak rampit sedikit tuh daripada lalakian. Kalau lalakian baranggang, Allah naranggang sikunya daripada lambung. Kalau bibinian sikunya dirampitakan dengan lambung, yaitu Allah. Nah, Allah ada beranggang. Nah, ada perbedaan tuh antara lalakian lawan bibinian. Kalau lalakian baranggang sedikit, kalau bibinian barampit sedikit. Nah, kayak itu kalau kita sembahyang atau kada. Ya, bilanya kada berarti nah penerannya kurang sempurna. Nah, jadi hendaknya kita perhatikan dalam mengangkat tangan ini. Ini bertakbir Allahu Akbar. Anyar. Nah, jadi tuntung akbarnya di mana? Di ketika mensejajarkan tangan kita dengan telinga kita.
Setelah itu maka engkau turunkan akan kedua tanganmu, dan setelah itu maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu, maksudnya di atas pusat dan di bawah dada. Lihat kitab Al-Ihya pada juz 1 halaman 53 ujar musannif. Nah, jadi imbah ma'andak ini kamana ma'andaknya tangan kita ini, yaitu di bawah dada, di atas pada pusat, di bawah pada dada. Pusat kita di sini, dada kita di sini. Nah, andaknya di tengah-tengah tadi antara pusat lawan dada tersebut. Nah, jadi andak tangannya di mana? Di tengah-tengah antara pusat dan di bawah dada, di atas pusat, di bawah daripada dada. Nah, ini contohnya pulang. Di Allahu Akbar, andak tangan nang kiri di bawah, nang kanan di atas. Tuh paham aja Bang kita tuh ya, tapi andaknya ini aja lagi. Nah, kadang-kala kita kadang memperhatikan juga andak tangan ini. Jangan tak ke bawah pada pusat, jangan tak ke atas pada dada, jangan diandak di dada juga tah. Ini di tengah-tengahnya nih tah. Nah, jadi jangan tak ke bawah nangka ini. Ini ada juga orang sembahyang mengulir tah. Lalu Allahu Akbar. Nah aja. Ya kan? Tak ke bawah naramnya atau tak ke pusat. Atau juga orang ini pina hendak khusyuk bana tuh sembahyang lalu menganggap Allahu Akbar. Nah ya sih. Nah itu tak salah juga nenek. Ya kan? Udah orang marap dingin aja sembahyang nah aja. Ya kan? Nah itu salah juga nih. Di mana andaknya? Di tengah-tengahnya. Dalam cara sembahyang nah kayak ini gitu kita mun kada perhatian banyak luputnya. Ya kan? Mun kita kada perhatian tuh kada bujur-bujur belajar nang kayak apa kesempurnaan sembahyang nita. Nah maka banyak nang ini salah dalam mengandak tangan tuh kita salah. Jadi caranya pulang tuh andakannya sedikit miring ke sebelah kiri, kada terlalu miring juga. Kada di tengah tapi sedikit agak condong ke sebelah kiri. Nah, Allahu Akbar. Kada tengah-tengah, kada sedikit pada tengah tuh kakiriakan sedikit. Dan caranya pulang tah maandak tangan sebelah kanan itu persis di punggung daripada tangan sebelah kiri dengan cara menyelunjurkan dua jari telunjuk lawan jari tengah. Nih, jari telunjuk ini diselunjurakan dan jari yang kelingking dan jari manis lawan ibu jari ini mengacak daripada bukuan sebelah kiri. Nah jadi bukunya ini dikacak dengan apa naramnya, dengan kalingking lawan jari manis lawan ibu jari. Ini caranya. Ini diselunjurakan, ya kan? Nah ini diselunjurakan, dua ini selunjur, dan ini antara kalingking lawan jari manis lawan ini mengacak daripada ini buku lali, lain buku lali ini lah nih. Kalau buku lali di bawah ini di tangan nih, penyambungan tangan nih, nih.
Hah? Iyalah. Tahu julun, nah, pokoknya ini nah dikacak. Nah, jadi mengacaknya kayak ini. Nah, mengacak. Nang ini basa lunjur. Andap sedikit ke sebelah kiri. Kada terlalu kasabalah kayak di kada juga. Kada di tengah-tengah juga, apalagi ke kanan dah. Nah, jadi agak sedikit ke sebelah kiri. Jadi kada sembarangan juga sembahyang ini andak tangan ini kan kada sembarangan juga. Ya kan? Jadi kada langsung nang kayak ini berandak tuh kada bekacak nang kayak ini kada. Caranya dengan menselunjurakan antara jari tengah lawan jari telunjuk. Nah, bakacak di sini nang di mana tadi nih? Nang di bukunya sini nang dikacak. Nah, salah juga mau nang kayak ini sembahyang. Nah, andakannya tangannya tuh bukannya salah, kada sesuai sunnah tuh. Ya kan? Kada sempurna tuh adab-adabnya. Jadi tasarah aja, pama andak tangan itu, ya kah? Bersalunjur aja tuh kada apa-apa juga, kada membatalkan juga nih. Tangan tuh mandak di mana kah? Tapi secara adabnya tuh, secara kesempurnaannya tuh, di situ ada tata cara di dalam meletakkan tangan tadi. Jadi memperhatikan nang kayak ini nih, insya Allah pikiran-pikiran lain tuh hilang. Ini kita kadang menghusyuk tuh apa? Karena kita kadang memperhatikan gerakan sembahyang ini nah. Terus hendak aja, mun kita fokusakan tuh sembahyang kita tuh memikirkan kayak ini, andakannya kayak ini, kesempurnaannya kayak ini, sunnahnya. Insya Allah sembahyang tuh kita kadang mengingat nang lain-lain lagi. Jadi andak Allahu Akbar, pas barnya sudah memasukkan niat di situ tadi langsung andak. Nah, ini nang kesempurnaannya tadi tuh. Jadi mun andak tangan ini berselunjur kayak itu aja kah? Ada apa juga sembahyang nih. Atau kayak apakah? Kiri ke di atas, tangan di bawah, nang kanan nih, kiri di atas, kada apa juga, kada membatalkan sembahyang juga. Tapi kada sesuai sunnahnya, kada sesuai adabnya. Nah, ya sembahyang Allahu Akbar. Nang kiri di atas, ya kan? Nang tangan di bawah, kanan. Ujar cucu salah kayak yang sembahyang nang kayak itu. Ujar nang kayak bah ya paha harapnya aja. Nah, andak kayak tangan ke atas ini pula sakanya mah hurupi ya gitu. Ya kan? Dikira nah benarannya dikira tadi tuh kada terima tadi tuh sekalinya bah ya paha harapnya. Nah, lalu mandak ke sini aja pulang tuh. Apa tuh kiri di bawah, tangan kanannya di atas. Daripada kada hendak ditagur tuh kayak itu salah tuh ya tuh. Dan taruh tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tanganmu yang kiri, dan setelah itu maka baca olehmu. Nah, hanya apa nang kita baca? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira. Nah, jadi angkat tangannya tadi kita ulang mulai. Jadi Allah, kalau lelakian nah agak sedikit dibuka sayapnya kan. Kalau bibirnya diangkat sedikit. Nah, Allah, kalau lakian Allah. Anda tangannya dua berselunjur, nang tiga ini mengapit lawan apa namanya ini buku tangan ini. Nah, Anda sedikit ke sebelah kiri. Nah, pasnya maka perhatikan ini kita apa namanya kita latih nangka ini. Mun sudah latihan nangka ini jadi apa namanya jadi tabiat, jadi alamiah, sehingga tanpa kita pikirkan pun kita akan melaksanakan sembahyang nangka itu. Nah, awal-awal itu dulu tuh apa jurang tuh memfokuskan dulu tuh difokuskan nangka itu latih terus menerus nangka itu latihannya. Insya Allah karena tanpa perlu kita pikirkan lagi secara alamiah kan kita tuh sembahyang langsung aja gitu kan tanpa memikirkan apa ini ada lagi secara alamiah langsung kayak itu aja gitu. Tapi harus dari awal ini kita latih dahulu teh.
Nah ini tinggal kita baca sama seperti mana kita membaca Allahu Akbar kabira wa hamdan katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apalagi kita wajah tu wajhi atau ditambah ini wajah wajhi alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu seperti mana biasanya terbaca wajah saja, orang bahasa itu baca wajah. Nah maka hendaknya di sini jangan sampai kita kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat kita harus ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita kada ingat lawan Allah taala, maka kada sesuai dengan ucapan kita. Kita mengatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan badanku, wajhi itu badanku, awakku, tubuhku, ya kan? Lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi orang yang menciptakan langit dan bumi. Kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah maka jangan sampai hanya muntung aja berucap kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hati kita ada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling kadanya tuh tempat-tempat di mana kita harus ingat lawan Allah di dalam sembahyang, di antaranya ketika kita membaca wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu paling kada di situ kita ingat lawan Allah. Mun ucap aja kita menghadapkan diri lawan Allah, hati ke lain. Nah maka apa yang kita baca tadi kada sesuai kulubina, Allah murka lawan kita. Dipadahkan kita pembohong, dipadahkan kita berdusta, bahwa kita menghadap Allah sedangkan hati kita memikirkan yang lain. Di mana lagi tempatnya? Nah iyanya tadi tuh. Di saat kita Allahu Akbar itu kita harus fokus ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mengangkat takbir tadi, di dalam takbir itu kita membuat niat. Nah, di sini kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan Allahu Akbar tapi hati lain. Itu di dalam sembahyang di mana tempat-tempat yang harus kita perhatikan lebih, kita harus ingat di tempat tersebut. Di antaranya ketika kita bertakbir Allahu Akbar. Dalam takbir Allahu Akbar, sujud kita kan bertakbir itu Allahu Akbar, bangkit dari sujud bertakbir Allahu Akbar. Kita ucap Allah yang Maha Besar, itu maknanya tuh. Nah maka sekadanya di tempat itu kita harus ingat lawan Allah. Karena bila kita memikirkan yang lain, hanya muntung aja menganggap Allah yang besar, sedangkan hati kita menganggap bahwa Allah itu kada penting, yang penting yang kita ingat tadi itu yang iyanya. Nah itu seakan-akan kita mengatakan demikian. Di tempat di mana kita harus ingat kepada Allah saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Di antaranya lagi di saat kita mengucapkan tadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apalagi kita mengatakan di situ inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu di situ harus ingat Allah Taala. Karena kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita dimuntung menyerahkan hati ke lain. Ada cocok lawan yang dimuntung tadi, berarti ada sesuai lawan yang dimuntung tadi. Kita mengatakan inna sholati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku. Apalagi itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya semata untuk Allah sekalian alam. Artinya apa? Dimuntung ini kita menyerahkan lawan Allah. Nah hendaknya dibarengi dan diimbari dengan hati kita ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dimuntung kita berucap sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah Ta'ala. Tapi di hati ingat bahia amne banjir tiap tahun. Ada dua harinya sembahyang maka itu.
ya kan? Minta maaf ke Jepang lah. Kalau Pina tuh ada sembahyang itu dimuntung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini Jepang dimuntung kesemuanya kepada Allah Taala. Nah jadi jangan dikirakan yang lain lagi. Kita sudah bersarah oleh Allah Taala tuh tasarah Allah Taala aja gitu. Itu kita sudah menyerahkan oleh Allah Taala. Tapi masih menggerunung di dalam hati itu mengingatkan kalau masalah banjir itu, nah itu jangan sampai sembahyang nanti itu. Jadi paling kadangnya tempat di mana kita ingat dan khusyuk sembahyang itu salah satunya di saat kita membaca wajah wajhiyah ini. Di mana lagi tempat yang seharusnya kita khusyuk dan ingat kepada Allah? Yaitu ujar ulama, setidaknya kita ingat lawan Allah ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tempat yang kita perhatikan bahwa kita harus ingat lawan Allah Ta'ala dengan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Muntung itu sesuaikan pulang lawan hati. Mundi muntung aja berucap minta tolong hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tapi di hati ingat harta, di hati ingat dunia, di hati ingat selain daripada Allah. Berarti itu kada menyembah Allah. Istilahnya itu hanya dimuntung aja di hatinya, kada sampai ke hati itu menyembah Allah Ta'ala gitu. Nah itu diantara tempat-tempat di mana kita harus ingat di dalam tempat tersebut. Walaupun di luar lain tuh misalnya kita kadang kala ingat tuh, paling kada di tempat-tempat ini nah kita harusnya ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maka baca olehmu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah ini Fatihahnya dibujurakan dua pulang bacaan ini tetap, ya kan? Untuk orang bahari belajar Fatihah ini berbulan-bulan. Kenapa? Karena inti pembacaan bujur kadanya Fatihah itu bisa membujurakan sembahyang dan bisa kada bujur juga. Jadi bila Fatihahnya bujur, nah maka itu bisa menjadikan sembahyangnya bujur. Tapi bila sudah Fatihahnya kada bujur, maka dapat dipastikan sembahyangnya kada bujur juga. Makanya orang bahari itu Fatihah ini diulang-ulang, dipelajari, dibulik-buliki itu. Saya kira bujur-bujur sesuai dengan huruf-hurufnya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya dan lain sebagainya. Belajar bujur-bujur pulang tah, ya kan? Nah bujur kah ada ke Fatihah nenek. Orang bahari tadi ya tadi 3 bulan Fatihah aja belum lain lagi. Kenapa? Karena ini nampaknya membawa bujur dan kadar bujurnya dalam sembahyang. Tasjid-tasjidnya perlu diperhatikan, apalagi di dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu harus ada tasydid itu. Bila ada tasydid maka maknanya balain. Apa maknanya? Iyyaka na'budu. Nah itu iyyaka hanya kepadamu. Tapi kalau dikatakan iyyaka na'budu kada tasydid maka maknanya matahari. Ayo. Bila mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah maka kepada matahari lah kami menyembah dan kepada matahari lah kami minta tolong.
berarti kita kada menyembah Allah. Nah, hati-hati. Jadi makanya bujur-bujur di dalam melafatkan lafadznya itu sesuai dengan tajwidnya. Bila ada kulupina tasalah dalam ma'artinya, apalagi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ harus dibujurakan tasydidnya. Dan dua ulang tuh di dalam iyyaka na'budu itu kaf dengan nunnya itu jangan langsung bersambung. Iyyaka na'budu kana. Nah, itu tuh kafnya tuh ada sedikit jeda dengan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sedikit tuh jeda ajurang tuh. Tapi kan ada juga berjeda nang lawas kayak saktah lain pula. Ada pemisahan sedikit karena di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kanak dan kanas itu adalah nama daripada anaknya syaitan. Jadi di antara daripada nama syaitan itu ada yang bernama kanak dan kanas. Nah, jadi bila kita menyambat iya kanak, nah maka kanak itu tadi kita sambat anak syaitan menjadi ulama. Nah, sehingga harus ada sedikit jeda, ada sedikit terpisah antara kaf lawan nunnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ada jeda sedikit, jangan bersambung nang itu. Bila bersambung nang itu kita sambat naran iblis, naran syaitan. Namun menyambat tanah setan, kenapa di setan? Nah, kalau didatanginya tuh, lalu sembahyang ada khusyuk lagi tuh ya kan? Nah, itu termasuk yang dipelajari juga tuh tadi tuh. Jadi Fatihah itu penting. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, itu perlu untuk dipelajari. Kalau a'udzubillah itu hukumnya sunnah saja membuat. Nah, tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya wajib membuatnya. Kada boleh kada berbismillah, karena bismillah itu bagian daripada Fatihah menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut pendapat imam yang lain ada yang mengatakan bahwa Fatihah itu tidak termasuk bismillah. Bismillah itu kada termasuk dalam Fatihah. Nah, maka sebagian ada yang hanya langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Maka di Makkah dah. Betul? Tapi kalau di Makkah itu bismillah juga, tapi bismillahnya bagaimana? Jadi bila kata bismillah dalam mazhab Syafi'i, nah maka hukumnya kada sah sembahyangnya. Nah, jadi yang umpatan juga di Makkah itu pang jangan bismillah, ada bismillah ya orang tapi bagaimana? Dan mereka menganggap kenapa jadi bagaimana? Karena ada wajib hukumnya membuat bismillah tadi. Kalau kita wajib hukumnya, nah maka wajib membuat bismillah tersebut. Nah, ini perbedaannya pula antara lalakian lawan binian. Maka bagi lalakian disuruh untuk banyaring membaca Bismillahirrahmanirrahim Fatihah ini sampai waladhdallin, itu hukumnya sunnah banyaring. Tapi kalau di binian sama sunnah juga secara dasarnya tuh untuk banyaring. Tapi kalau di situ ada lalakian yang ajnabi yang di luar daripada mahramnya, nah maka sebaiknya jangan mengangkat suaranya ketika sembahyang tersebut dengan bacaan yang nyaring dari Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin tersebut. Jadi kalau di binian itu melihat situasinya kan. Kalau di situ kalau ada ajnabi, nah maka ketika sembahyang nang banyaring itu maka dibolehkan dan disunnahkan baginya juga untuk banyaring membaca Fatihahnya. Tapi tidak senyaring dengan bacaan Fatihah lalakian. Jadi kalau bibinya tuh suaranya agak direndahkan, nah sedangkan lalakian suaranya agak dinyaringkan. Itu perbedaan di dalam sembahyang bagi laki-laki dan perempuan. Itu di tempat ketika banyaring disunahkan untuk banyaring, yaitu diantaranya sembahyang maghrib, isya, lawan subuh. Nah, nanti dia membaca Fatihahnya disuruh banyaring. Nah, maka bagi lelakian itu kada ada halangannya untuk banyaring tersebut. Tapi bagi binian, kalau di situ ada orang-orang ajnabi yang bukan mahramnya, nah
nah maka sebaiknya dia memelangkan suara Fatihahnya tersebut, tidak mengangkat suara dengan menyaring. Dan hendaklah engkau nyaringkan bacaanmu jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib dan 2 rakaat yang pertama pada fardu isya. Nah ini sembahyangnya berjamaah atau sembahyangnya surangan, maka di tempat-tempat untuk disuruh penyaring maka sunat hukumnya banyaring, yaitu waktu maghrib 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuhnya. Nah itu 2 rakaatnya itu sunat hukumnya banyaring, baik sebagai imam atau dalam keadaan sembahyang surangan. Jadi baik surangan ataupun berimamah, nah imam aja yang nyaring, kata makmum tetap berjamaah. Melainkan jikalau ada engkau makmum, maka yaitu sunat diperlahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu. Kecuali kalau makmum, maka makmum itu jangan menyaring, cukup sekira-kira kita mendengar. Nah ini sekira kita mendengar, baca jangan terlalu nyaring, cukup lawan kita mendengar aja. Ini yang perlu diperhatikan orang di binian nih, 4 berjamaah, ya kan? Jangan bakar remote saja, kadang-kadang orang talinya seorang. Nah maka bila seorang kada mendengar bacaan Fatihah itu, maka hukumnya kada sah. Allahu Akbar. Di binian bakar remote saja dah. Laki biasanya tenyaring bang, minang racak tuh di binian aja. Nah, seorang yang kada mendengar, nah maka bila seorang kada mendengar hukumnya kada sah, karena Fatihah ini salah satu di antara rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan, mengucapkannya tuh sakira seorang mendengar, walaupun orang lain kada mendengar, yang penting seorang mendengar, maka itu sudah dianggap cukup. Ini qauli itu kan ada 5 itu kan. Bagulik ulang di bahasa belajar parukunan nih. Qauli itu 5 nang wajib kita dengar telinga kita. Nah betul, nang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu jangan sampai telinga kita kada mendengar. Nang pertama. Nang kedua dalam baca Fatihah. Nang ketiga di dalam apalagi itu tahiyat, ya kan? Nang keempat salawat, nang kelima salam, nang pertama. Nah itu wajib 5 tempat ini telinga kita untuk mendengar, karena semuanya itu dianggap rukun qauli. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, gitu kan dalam sembahyang kan. Nah, itu diingat ulang kan. Jadi rukun qauli ini sekada-kadanya kita nang mendengar. Jadi jangan sampai sembahyang bila sembahyang kada mendengar telinga kita, nah maka itu kada sah, jangan sampai gitu kan. Dan sunat engkau jaharkan amin serta imam. Ulang tah bila berimaman sembahyang, ya kan? Jadi baimbai lawan imam. Dan aminnya banyaring bersama dengan imam. Imam harus amin juga, makmum harus amin juga. Antara aminnya imam dan aminnya makmum harus diumbayakan. Bila tak umbai antara imam dan makmum, maka tak imbai juga dengan aminnya para malaikat. Nah, itu hendaknya membaca Fatihah itu
didengarakan, bila tuntung, bila imam amin, nah maka makmum juga berimbai daripada imam. Nah ini aja dalam sembahyang kita diperintahkan untuk berimbai, ya kan? Di dalam sembahyang itu kita bagi makmum dalam keadaan apapun kita harus berdiri pada imam, kecuali dalam baca Fatihah apa baca amin, maka di situ disuruh kita berimbai lawan imam. Jadi makmum ini kadang kada tahu ilmunya tuh, lalu imam ini hanya tuntung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya hanya nambahin sudah di belakang nah itu kada tak imbai narannya, ya kan? Kada tak imbai narannya tuh. Ini dengarakan tuh bila imam nih mak ucap hendak mengucap amin, tak iringi berimbai. Beri kesempatan dulu imam itu tuh untuk berhinak atau untuk berdoa di situ, karena di situ sunat bagi kita untuk berdoa, atau bagi imam tuh berdoa sunat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya wali jami'il mu'minin. Amin. Nah, jadi itu berdoa di situ sunat dahulu tuh bagi imam. Nah, jadi biarkan imam dahulu bernapas sedikit tuh atau berdoa dulu di situ, hanya kita imbai aminnya. Dan imam pun juga tuh jangan berdiam aja pulang. Imbah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya ranai, nang di belakang aja amin. Nah, itu kan tak imbai gunarannya. Ini harusnya imam lawan makmum berimbai dalam menyebut atau melafazkan amin tersebut. Karena bila tak imbai antara makmum dengan imam tadi, maka diberikan dijadikan ke tak imbainya juga dengan aminnya para malaikat. Karena itu doa, ya kan? Sembahyang Fatihah itu separuhnya adalah untuk kita, separuhnya untuk Allah. Fatihah yang kita baca tuh kita bagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Nang separuh untuk Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu separuh ini untuk Allah Ta'ala, semuanya kita memuji Allah. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sudah masuk permintaan kita lawan Allah. Oh, sampai mana tadi? Iyyaka na'budu tuh. Nah, sampai situ separuh tuh. Kita tinggal sedikit lah. Jadi lain sampai tadi, Pak, kita ulang. Nang separuh untuk Allah itu dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Nah, itu separuh untuk Allah. Lalu separuhnya wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kita sudah minta tolong hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sudah permohonan dan permintaan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kata ulama artinya sabbitna ala siratil mustaqim. Tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Itu bukan maknanya ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena kalau tunjukilah kami ke jalan yang lurus berarti kita ada dalam kesesatan. Itu dia ulama tuh. Lalu makna yang tepatnya ihdinas siratal mustaqim itu ay tsabbitna ala siratil mustaqim, tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Tetap berarti kan kita sudah ada di jalan yang lurus, tinggal kita minta konsistenakan, tetapakan, tarusakan di jalan yang lurusnya.
Nah itu dari segi makna aja tuh ulama memberikan makna, bukan ihdinas siratal mustaqim itu kita minta petunjuk jalan yang lurus. Karena mafhum mukhalafahnya, kalau kita minta petunjuk jalan yang lurus, berarti kita masih berada di jalan yang kada lurus, ya kan? Ya kan itu kata, kita minta jalan yang lurus, berarti kita masih di dalam jalan yang kada lurus. Nah itu maknanya bukan seperti itu ujar ulama, tapi makna yang tepatnya adalah ihdinas siratal mustaqim tadi, ay sabbitna ala siratil mustaqim, tetapkan kami, konsistenkan kami, teruskan kami di jalan yang lurus. Nah itu permintaan tuh untuk kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan juga jalan yang sesat. Nah jadi kita minta kepada Allah, jadi separuh Fatihah itu untuk Allah, separuhnya lagi untuk kita. Nah lalu disitulah kita mengucapkan amin, karena tadi itu memohon kepada Allah itu adalah sebuah doa tadi itu. Lalu imbai aminnya antara imam lawan makmum, maka tak imbailah dua imam aminnya para malaikat. Nah jadi antara makmum dan imamnya harus tahu tentang itu. Dia harus berimbai. Dan sunnah engkau jaharkan amin serta imam. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh kemudian daripada Fatihah tiwalul mufassal, yakni surah-surah yang panjang-panjang daripada al-mufassal, yaitu daripada surah al-hujurat hingga surah amma yatasaalun. Nah jadi itu surah-surah yang panjang subuh itu. Dan sunat engkau baca pada sembahyang zuhur dan asar dan isya surah Awsatul Mufassal. Awsat itu pertengahan, yakni surah yang pertengahan daripada mufassal, seperti wassama'i dzatil buruj, dan barang yang hampir sepertinya, yang mirip-mirip dengan wassama'i dzatil buruj tersebut. Dan sunnah engkau baca pada sembahyang maghrib surah Qisarul Mufassal, yaitu yakni surah yang pendek-pendek daripada al-mufassal, seperti Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dan wal adiyat. Nah jadi bagian-bagiannya kalau subuh itu mutawa panjang-panjang surahnya tuh. Adapun dari isya, zuhur dan asar, nah itu surah-surah nang sadar. Adapun maghrib itu sunnahnya surah-surah nang handap. Itu caranya nang adabnya atau nang sempurnanya tuh. Mungkin kita kada kawa juga yang paling ada. Qul ya qul wallah barang tuh asa ada aja tuh. Kita terusakan. Mungkin ini kita terakhir lah, ya kan? Karena minggu kaina apa tuh nisfu, ya kan? Ya kan? Berarti imbah nisfu kita libur, bagi ulun libur, tahu panitia libur kan? Imbah nisfu di mana panitia? Apa kita nisfu libur akan kan? Imbah nisfunya kita libur lah. Oh, jadi imbah nisfu langsung libur aja. Nah berarti kita habis ini terakhir nih berarti, ya kan? Karena imbah ulun ini kan minggu kainnya tuh sudah hari nisfu lah. Nah jadi libur, berarti ini terakhir. Nah kita jelaskan sepanjangnya ini aja. Nah, jadi untuk minggu akan datangnya, Senin akan datangnya kita sudah libur itu berarti, karena sudah lewat daripada nisfu. Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau sampaikan akan tilik matamu atas tempat sujudmu, supaya hadir hatimu. Lalu sembahyang tadi kayak apa pulang keadaannya tuh? Keadaannya dengan menundukkan kepala, mata fokus ke tempat sujud. Nah jadi sembahyang ada kayak ini nih, atau sembahyang kayak ini kada juga, nah kayak ini kada juga, pokoknya batunduk. Nah sembahyang.
Mata kemana? Ke tempat sujud. Supaya apa kita nang kaya itu? Sakira kita tuh khusyuk di dalam sembahyang. Jadi mata jangan berpajam, mata berbuncilah, ya kan? Nah, tapi di sini memang ada ikhtilaf ulama. Karena ulama lebih mementingkan kepada khusyuknya. Maka baik berpajam ataupun berbuncilah itu kada jadi masalah, yang penting khusyuk. Tapi ada juga ulama yang mengatakan harus berbuncilah. Karena apa? Karena kalau dalam keadaan berpajam, nah itu kalau kada tahu di situ ada najis, sehingga inya kada mengetahui najis tersebut. Mun sembahyang berpajam misalnya, pas di muhara, di muka pas sujudan tadi itu dihirai cacak di atas misalnya, sujud nanti itu pada merasa, nah maka tuh apa sembahyang bawa najis artinya. Nah, sehingga mana ada ulama yang mempentingkan kepada khusyuknya sehingga kada menjadikan masalah sembahyangnya itu berpajam ataupun berbuncilah. Yang penting apa namanya khusyuk. Misalnya kalau khusyuk berbuncilah maka berbuncilah sembahyangnya. Kalau khusyuknya itu dengan berpajam maka berpajam sembahyangnya, itu kada apa-apa. Yang penting khusyuknya itu nang diambil sebagian oleh ulama. Tapi ada juga ulama yang tidak mementingkan itu, nang jelas bahwa sembahyang itu jangan sampai berpajam. Karena apa? Karena minusnya di dalam berpajam itu dia tidak mengetahui keadaan sekitarnya. Kalau di sekitarnya itu ada najis dan lain sebagainya, dia kada mengetahui, nah maka menjadi apa? Menjadi batal sembahyangnya tersebut kalau ada najisnya itu. Ini berpajam, nah jadinya kada mengetahui. Nah maka disuruh untuk berbuncilah. Tapi berbuncilaknya tadi dengan melihat kepada tempat sujud. Ya udah, jangan mata kemana-mana, nama nyiritnya sembahyang. Tuh walaupun misalnya berbuncilak, kada diperintahkan demikian. Karena apa? Karena fokusnya ke tempat sujud. Bahkan kata ulama, di antara tanda orang yang khusyuk itu sembahyang, sampai-sampainya kada kenal lawan orang yang dihiganya. Ayo kita sembahyang itulah Allahu Akbar. Lalu dihiga kita ini siapa orangnya kada tahu. Itu diantara salah satu ujar ulama tanda orang khusyuk itu tuh. Sampai nang kayak itu tunang sampai nang dihiga itu kita kada kenal siapa. Nah jadi untuk khusyuk maka pandangan tilik itu tuh pandangan kita itu adalah ke tempat sujud. Supaya hadir hatimu, supaya khusyuk kita di dalam sembahyang tersebut. Dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyang itu. Nah, ya, jangan sampai toleh. Ada batal sembahyang kita, apa boleh kita ada membatalkan sembahyang ada karena apa? Karena geraknya ada mengikuti gerak yang besar dianggap oleh ulama. Jadi, ada apa? Ya betuleh-toleh itu tuh. Kecuali menoleh, ada ampihan. Namun betuleh kayak itu aja, begana dahulu. Toleh belum aja tuh. Begana belum ada apa-apa tuh. Ya kan? Itu gerak yang kada dianggap membatalkan dah. Jangan menoleh. Ya kalau di sini katakan janganlah engkau berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyangmu itu. Berarti boleh aja, artinya boleh tapi dianggap tidak sempurna sembahyang yang demikian. Jadi matanya jangan sirit menyirit ke sembahyang, sirit menyirit jangan juga tuh. Ya kan? Jadi fokus menunduk, lihat kepada tempat sujud. Nah maka tempat sujud tuh hendaknya juga nang kada bermacam-macam tuh, sehingga kada menjadikan hati kita itu menjadikan hati kita itu kada ingat lawan Allah Ta'ala, menjadikan hati kita itu layau kita tuh. Nah jangan juga nanti itu ya kan. Jadi tempat sujud tuh bujur-bujur
Misalnya warnanya putih, bagus putih, atau warnanya hijau aja, jangan berwarna-warna. Apalagi sembahyang tuh misalnya tuh tempat sujudnya Quran, nah maginya ini tuh, ya kan? Nah, Allahu Akbar, bina khusyuk, asalnya baca Quran sembahyang dah. Kenapa? Karena tempat sujudnya terdiri dari Quran tadi tuh. Baik, setelah itu maka engkau rukuk serta mengucap takbir dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna rukuk, dan angkatkan kedua tanganmu seperti yang pada takbiratul ihram dahulu itu. Nah, rukuknya pulang, Mbah baca tadi surah, lalu rukuk ini kayak apa pulang? Nah, rukuknya Mbah angkat tangan juga. Ini kada langsung melimbah, kada Allah ada, tapi Allahu Akbar. Rukuk dengan mengangkat tangan seperti mana takbiratul ihram. Berarti sama tadi. Nah, jadi sampai sudah surah lalu hendak rukuk, nah maka angkat tangannya Allahu Akbar sampai rukuk. Jadi kada langsung melimbah. Atau Allah, nah kada sampai nang itu kada sempurna juga kita. Ini banyak kita karena kada perhatian, lalu hendak kita aja mengangkat itu. Nah, jadi seharusnya sesuai dengan adab-adabnya. Ini bila rukuk sama akan nang kaya kita bertakbir, sama akan nang kaya kita takbiratul ihram mengangkat tangannya, yaitu mensejajarakan tangan kita lawan talinya. Ya tersakan nyaman kita menggawi sembahyang untuk bujur ya kan, untuk panggil kan kita kada ingat pulang apa separuhnya itu. Jadi takbiratul ihram hingga sempurna rukuk, dan angkat kedua tanganmu seperti yang pada takbiratul ihram dahulu itu. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tapak tanganmu itu atas kedua lututmu, dan engkau dirikan kedua betismu itu sekira-kira sama rata belakangmu dan lehermu, dan kepalamu seperti papan yang satu. Nah, rukuk tuh kayak apa pulang sempurnanya rukuk? Yaitu menyamakan antara belakang batis kita ini, nang belakang kita ini, lawan tengahnya, lawan kepala ini sejajar nang kaya sebuah papan lurus nang itu nah. Kada terlalu tunggit kah? Kada terlalu apa namanya? Tak angkat dah. Nah, jadi sejajar sama seakan-akan papan sabatang papan dah. Antara burit di sini di tengah lawan di kepala itu sama sejajar nang itu. Nah, itu caranya tergantung kita. Jadi gitu latihannya kayak apa hendak kayak sejajar papan tadi itu kayak apa. Nah, coba berlatih ceramin itu digunakan, ya kan? Gunakan ceramin kayak parokok nang sakira pas dah. Lalu diukur nah ini pasnya. Lalu kayak diingat-ingat lagi itu mempasakan kita. Karena bilanya sudah terbiasa nah kayak itu, iya jadinya kebiasaan alamiah aja lagi itu kan harus mempas-pasakan lagi dah. Yang pertama ini jadi apa namanya melatih ke pertama dahulu, sudahnya latihan itu sudah sering rancak, maka insya Allah secara alamiah ini kayaknya akan apa namanya akan secara insting ya kita akan bisa mengatur ini rokok yang sempurna. Ada harus lagi kita arit-arit kayak ini ke atas ke bawah, nah ada lagi karena sudah terbiasa. Ini rokoknya dengan lurus, kepala jangan tertunduk juga, atau kepala jangan tertungak juga. Ini harus sama lawan belakang. Nah, kayak apa contohnya? Jadi waktu kita waktu kita berdiri tadi setelah baca surah, lalu kita sujud lalu kita rukuk. Nah, rukuknya itu jangan langsung Allah, tangan langsung berlimbah. Jadi rukuk ini tangan harus kita angkat seperti mana kita mengangkat waktu takbir. Jadi Allahu Akbar. Nah, sekira lurus, kepala jangan tabung ini, atau
kepala jangan tertunduk mata ini. Nah, jadi samakan antara kepala lawan belakang. Jadi biasanya untuk menyamakan meratakan itu tangannya ini harus kancang. Bila tangan kancang, nah lawan lintuhut tangan kali lintuhut ini kancang ini, insya Allah tuh lurus gitu. Nah, kayak Pak lurus kan kata kah? Nah, jadi tuh bilanya kancang nih batis nih kancang, tangan nih kancang, anu lintuhut nih. Nah, insya Allah itu sudah menjadi lurus belakang itu caranya untuk apa namanya mengukur lurus keadaannya tuh. Amun tangan nang kayak ini, nah ini bisa ngalih mau ukur nih, tapi ini bila kancang nang kayak ini, nah kalau latihan lurus anunya apa namanya sikunya dijauhkan daripada lambung. Kalau beginian, nah dirapatakan. Kalau beginian berapat sedikit, kalau latihan apa namanya tuh urat sedikit tuh. Jadi melurusakannya tadi tangan kancang, batisnya kancang, insya Allah itu sudah ukuran lurus tuh. Jadi sama seperti di anak papan sabuting, papan ini kada tata jungkit ke belakang atau tuh tak seruduk ke muka tuh kada untuk meratakannya. Nah itu jadi banyak latihan nih dahulu tuh, mungkin sebuah latihan nah itu. Ya kan latihan jamin ke anak bujur kan sudah kayak ini kayak ukurannya kayak ini lalu ingat di instingnya lah kita ya kan ada kawan juga pang bawa ukuran tuh kada bawa ukuran tuh kadang kawan diukur tuh jadi tinggal mah instingnya aja nah kayak ini sudah lurus berarti kayak ini tangan anakannya kayak ini anuannya kawan aja lagi tuh apa tuh namanya indah akan dah sekira kayak apa malurus akan minta. Dan engkau dirikan kedua batismu itu sekira-kira sama rata, belakangmu dan lehermu dan kepalamu seperti papan yang satu. Dan engkau ranggangkan kedua sikumu, nah sudah tadilah daripada kedua lambungmu. Tetapi jika ada yang sembahyang itu perempuan, maka yaitu sunat dihimpunkan setengah anggotanya itu kepada setengahnya. Nah jadi kalau bibinian maka dirampitakan dan baca olehmu di dalam rukuk itu nah seperti yang biasa kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Dan jikalau ada engkau sembahyang surangan maka lebihkan olehmu daripada 3 kali itu hingga 7 kali atau hingga 9 kali atau hingga 11 kali, yaitu terlebih afdol. Amun berjamaah cukup 3 kali aja. Amunnya surangan, nah ayo anak menambah. Berapa nambahnya? 5 kah? Atau berapa lagi tadi? 7 kah? Atau berapa lagi? 9 kah? Atau sampai 11 kali kan. Nah itu nang paling afdol 11. Nah suah juga kita menggawi 11 nih. Oh dengar kan hanyar di sini ya kan atau nang rancak kita 3 tadi Bang ya kota. Nah jadi mau surangan hendak menggawi rokok lawas baca 11 kali ya kan. Jadi mau kawa 3 kawa lagi 5 7 9 asal genap hitungannya. Jadi 3, 5, 7, 9, 11. Nah jangan lagi lebih pada itu. Jadi yang paling afdal, terlebih afdal adalah 11 tadi itu. Setelah itu maka angkat kepalamu hingga berdiri betul, serta engkau angkatkan kedua tanganmu dan membaca olehmu ketika bangkit itu sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari sujud dari rukuk, nah maka tangan ini harus diangkat nang kayak takbiratul ihram pulang. Nah, dari rukuk tadi tuh pulang. Imbah rukuk sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi angkat tangan, jangan bah rukuk sami Allah. Nah, ini kada sempurna kayak ini nih. Ya kan? Atau sami Allahu liman hamidah kada angkat lagi. Nah, tuh kada sunat itu sunatnya
tetap diangkat tangan seperti mana waktu takbiratul ihram. Nah, banyak nah kayak kita kata gawe nih, ya kan? Walaupun tuh sunat aja, tapi itu nambahi pahala kita tuh. Nah, sedikit aja gimana nambahi, nang biasa nang sampai segini aja tuh, tambahkan sedikit ke atas lagi tuh, ya kan? Dapat pahala, ya betul. Dan baca olehmu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'ul ardi wa mil'us ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau kita biasa Rabbana lakal hamd sampai situ aja tuh biasa ada Bapak juga. Nah, jadi sampai di situ dan apabila engkau di dalam sembahyang subuh, nah tuh kayaknya pulang kita sambung. Jadi itu sudah sampai kita tidal tadi tuh, ya kan? Nah, itu gawiannya sama aja lagi tuh. Kayaknya tinggal rokok, sujud dan tahiyat aja gitu cara-caranya tuh. Nah, paling kadang kita berdiri itu sudah kita tahu nah kayak apa cara di dalam sembahyang yang sempurna. Itu aja, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridho dunia akhirat, mudah panjang umur, kita kawal pulang ke pengajian. Amin ya rabbal alamin.